Alhamdulillah dalam waktu dekat ya kita rencanakan paling tidak di awal Juni kita sudah mulai launching perdana terhadap program peremajaan sawit rakyat yang ada di Kabupaten Simelu. Jadi insya Allah dari existing 6.000 hektar perkebunan sawit rakyat kita ini akan kita coba untuk kemudian masukkan dalam program PSR ini. Antara lain mungkin sebagian yang tidak produktif ya, tanaman rusak berat atau rusak total itu akan kita coba ganti dengan tanaman yang baru atau kita replanting, mungkin khusus untuk tumbuhan yang tidak berproduksi baik tapi masih ada kemungkinan untuk produksi, itu akan kita injeksi dengan pupuk serta obat-obatan. Demikian juga untuk mungkin drainase yang tidak begitu baik, itu akan coba kita arahkan agar dibuat drainase. Yang sudah terdata berapa ribu hektar, Pak Kadis? Kalau informasi dari kawan-kawan koperasi yang melaksanakan ini, yang sudah terdata lebih kurang 2.000 hektar. 2.000 hektar. 2.000 hektar ini akan segera kita verifikasi secara faktual dan akan melaksanakan CPCL di lapangan melalui bidang perkebunan yang menangani program ini. Apakah koperasi di Pulau Simelu ini atau koperasi dari luar daerah? Ya sebenarnya koperasi ini memang koperasi yang ada di Pulau Simelu ya, yang sekarang menurut infonya sedang mengurus akte notaris daripada pendirian koperasinya. Namun untuk tenaga teknis ini pasti kita akan datangkan katakanlah orang-orang dari luar daerah yang kemudian kompeten ya, mampu untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga kita bisa maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kita tetap juga akan memberikan peluang-peluang kepada putra daerah kita, masyarakat kita, terutama mungkin petani kita untuk mendapat lowongan pekerjaan seperti itu. Nama koperasinya kalau bisa tahu apa nama koperasinya, Pak? Setahu kami nama koperasinya ini kan baru kami catat juga karena memang sedang dalam proses perizinan ya. Palma Primajaya. Palma Primajaya. Ya, Palma Primajaya ini sedang diurus akte notaris terhadap pendiriannya. Insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat mereka sudah punya legalitas yang lengkap untuk kemudian ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini. Data yang sudah diperoleh di lapangan apakah sudah masuk ke pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Simelu atau masih di tangan siapa, Pak? Belum, kalau data sampai dengan hari ini masih di pihak koperasi. Jadi kita hanya berkomunikasi via telepon ya, kadang mereka juga ada yang datang ke kantor untuk konsul dengan kita. Tapi secara resmi data itu belum kita dapatkan. Katakanlah sebuah peluang buat kita ya, karena disinilah kesempatan kepada petani kita yang bergerak di bidang perkebunan sawit untuk kemudian merecovery atau merehabilitasi kebun sawit kita yang selama ini memang produksinya sangat rendah. Bagaimana kemudian kita melihat sebuah pabrik ya, PKS yang ada sekarang di Desa Lauke dengan kapasitas 30 ton per jam dengan kondisi produksi sawit yang sangat rendah, sehingga kita juga memberikan motivasi dan semangat ya, mudah-mudahan ke depan masyarakat kita bisa meningkatkan produksinya. Jadi menyangkut masalah anggaran program PSR ini, apakah anggaran berupa hibah atau bagaimana, Pak Kadis? Oh iya, memang kalau anggaran dimaksud, memang hari ini kita memang belum ada anggaran sama sekali. Tapi informasinya dana ini berasal dari Asosiasi Pengusaha CPO dan dari Asosiasi Pengusaha Perkebunan Sawit Rakyat yang kemudian menghibahkan melalui Dirjen Perkebunan Republik Indonesia ini untuk disalurkan kepada
masyarakat petani yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Nah, lalu apakah anggaran tersebut langsung diterima oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri atau dikelola oleh pihak lain? Ya, jadi kalau anggaran memang ini sangat sensitif ya, saya pikir perlu kita jelaskan ya. Bahwasanya anggaran ini tidak langsung dikelola oleh masyarakat. Ini langsung dikelola oleh koperasi yang mengerjakannya atau yang melaksanakan PSR ini, dan hasilnya kemudian diserahkan kepada masyarakat kita. Karena mengelola sebuah PSR ya mungkin perlu mekanisasi, tidak dengan tangan-tangan manual, tapi mungkin perlu tenaga-tenaga alat berat yang kemudian bisa mengoptimalkan kegiatan dimaksud. Program ini dijalankan di bawah pengawasan Dinas Perkebunan setempat, akan tetapi melibatkan pihak ketiga, seperti yang dimaksud koperasi tadi. Benar. Nah, benar. Jadi koperasi ini saat ini masih dalam tahap mengurus legalitasnya lah. Iya, benar. Awalnya mereka datang kemari dengan koperasi yang sudah ada strukturnya yang memang dibuat dari luar Simelu ya. Namun kami sarankan sebaiknya buatlah koperasi yang ada di sini. Paling tidak mungkin ada beberapa kesempatan kepada orang-orang kita di sini untuk bisa bergabung dan bekerja di koperasi itu, sehingga mereka mulai sekarang sudah mengurus akte notarisnya dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai dasar atau legal standingnya lah untuk melaksanakan kegiatan peremajaan sawit rakyat ini. Program ini kan belum pernah dipublikasikan ke masyarakat. Iya. Nah, pertanyaan kami, kenapa bisa demikian? Oh ya benar Pak. Jadi sebenarnya begini ya, kita bukan tidak mau nge-publish atau mempublikasikan kepada masyarakat, tapi sejauh ini kan kita belum mendapatkan data tentang jumlah yang mau kita verifikasi. Pastinya nanti setelah ini positif kita mendapatkan kuota dari kementerian, kita akan segera launching. Mungkin Pak Bupati yang akan melaksanakan launching yang kita rencanakan di Tepa Tengah. Di situ kita coba nanti akan expose, akan menyampaikan kepada media dan kepada masyarakat, inilah peremajaan sawit rakyat yang sedang kita laksanakan. Di hari ini data tersebut belum ada ke dinas kita untuk kemudian jadi bahan kita untuk melaksanakan verifikasi. Nanti setelah itu setelah kita mendapatkan data real untuk kita verifikasi secara faktual, maka kita akan expose kepada halayak. Harapan kami kepada seluruh masyarakat kita yang sekarang sedang memang bekerja di bidang perkebunan sawit, sektor perkebunan sawit, harapan kami mohonlah ini kita dukung program pemerintah ini ya, termasuk juga ini salah satu upaya kepala daerah kita, Pak Bupati kita, untuk kemudian bagaimana bisa mensejahterakan kita para petani di sektor perkebunan sawit. Jadi apapun yang menjadi katakanlah kesempatan terhadap bantuan ini, marilah sama-sama kita manfaatkan untuk kemudian bisa meningkatkan sedikit demi sedikit taraf ekonomi kita, di samping juga dari program-program yang lainnya. Saya pikir ini beberapa hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.